Hancock adalah film yang menceritakan tentang seorang pahlawan super yang dibenci orang. Film ini dibintangi Will Smith dan Jason Bateman, diarahkan oleh Peter Berg dan ditayangkan pada 2008. Bermula di sebuah bandar, berlaku tembakan semasa mengejar perompak. Kemudian seorang anak kecil membangunkan lelaki bernama Hancock. Dia memberitahu yang ada penjahat sedang lari. Setelah terbangun, Hancock mengambil minumannya dan terbang mengejar perompak. Namun Hancock yang terbang dengan mabuk menghancurkan signboard dan menyebabkan polis kemalangan. Lanjut Hancock memasuki kereta perompak itu. Dia menyuruh semua perompak menyerah diri. Namun perompak itu menembak Hancock sehingga kacamata dan botol minumannya pecah. Hancock yang marah mengangkat kereta itu dan meletaknya di atas menara. Kemudian berita menyiarkan, aksi Hancock menyebabkan kerugian sebanyak 9 juta dolar. Namun Hancock terlihat tidak peduli. Tiba-tiba wanita bernama Hoti menghampirinya. Hancock mengajak Hoti pergi ke rumahnya. Setelah sampai Hoti mula menggoda Hancock. Dan seterusnya. Tiga tembakan dari Hancock melubangi bumbung miliknya. Hoti yang terkejut meminta izin ke tandas. Setelah lama tidak keluar, ternyata Hoti telah lari. Di sisi lain kelihatan seorang lelaki bernama Ray sedang menjelaskan kempen kebajikan, dengan logo yang menguntungkan kepada pembisnis besar. Namun mereka menyebut ide dari Ray terlalu gila. Karena memberi percuma beberapa produk milik mereka. Karena ide tidak diterima, dia pergi dari sana. Ketika di kereta, Ray menelepon istrinya bernama Mary. Tiba-tiba kelihatan sebuah train yang akan melanggar Ray. Untungnya Hancock datang dan melempar kereta Ray. Namun terjadi masalah lagi karena kereta api yang melanggar Hancock hancur. Semua orang mengatakan Hancock orang tidak berguna. Namun Ray berterima kasih karena telah menyelamatkannya. Kemudian Hancock terbang menghantar Ray dan keretanya. Setelah itu Mary keluar dan terkejut dengan apa yang terjadi. Ray memberitahu Hancock telah menyelamatkannya ketika hampir dilanggar. Saat Hancock ingin pergi, Ray mengajaknya makan bersama. Kelihatan Mary tidak senang dengan keberadaan Hancock. Di meja makan Hancock memberitahu anak Ray bernama Aaron agar melawan orang yang membulinya. Setelah selesai Ray memberikan namanya agar Hancock menghubunginya. Malam itu, Mary memberitahu yang dia tidak suka Hancock karena banyak berita buruk tentangnya. Ray mengatakan yang Hancock adalah orang yang kesunyian. Dia hanya memerlukan orang yang boleh mengubahnya. Tanpa diketahui, Hancock mendengar semua perbualan itu karena dia berada di atap rumah. Keesokannya ketika bangun, Hancock melihat kad nama yang diberi Ray. Hancock terus tiba di depan rumah Ray dengan cepat. Kemudian seorang kanak-kanak mengejeknya dengan memanggilnya tidak guna. Karena kesal Hancock melemparnya ke langit. Namun Hancock menangkapnya kembali sebelum jatuh ke tanah. Saat Ray keluar dia terus mengajak Hancock masuk ke rumahnya. Di sini Ray menunjukkan video tentang Hancock. Dia menjelaskan beberapa kesalahan Hancock yang membuat orang membencinya. Ray juga menunjukkan beberapa komik pahlawan super. Namun Hancock tidak menyukainya, dia selesai berpakaian biasa. Tiba-tiba Mary dan Aaron datang. Mary membuka TV yang menunjukkan berita tentang amaran pemerintah Amerika kepada Hancock. Di sini Ray mendapat ide. Dia menyuruh Hancock menyerah diri sampai warga Amerika memerlukannya. Saat itu Hancock bercakap di depan media dan mengaku kesalahannya. Good morning, ladies. Field numbers. Ketika di penjara, dia dikepung para banduan karena ramai dari mereka ditangkap oleh Hancock. Hancock mengingatkan dua orang dari mereka untuk menjauh. Namun mereka tidak membiarkan Hancock untuk lalu. Hancock yang kesal memasukkan kepala tahanan itu ke punggung tahanan lain. Seminggu kemudian Ray melawat Hancock. Dia memberitahu tempo hukuman Hancock adalah 8 tahun. Jika bersikap baik, hukuman akan dikurangkan ke 4 atau 5 tahun.
Mendengar itu Hancock sangat kesal karena dihukum sangat lama. Dia menghancurkan pintu kaca dan ingin pergi dari sana. Namun Ray memanggilnya pengecut karena tidak menepati janji. Saat Hancock berpaling, Ray menyuruh Hancock tetap di sini sehingga orang memanggilnya. Malam harinya Hancock berkumpul dengan beberapa tahanan. Mereka meluahkan isi hati masing-masing. Namun Hancock hanya pas bila gilirannya untuk bercakap. Sedangkan Ray terus mengajarnya berbuat baik kepada orang lain. Sehingga akhirnya berita menyiarkan yang Hancock menepati janjinya untuk hukuman. Namun kejahatan terus meningkat ketika Hancock berada di penjara. Keesokannya Mary dan Aaron melawat Hancock. Mary membawa makanan untuknya. Mary mengatakan kepada Hancock yang Ray adalah lelaki yang baik. Jadi jangan pernah mengecewakannya. Seminggu kemudian Ray datang membawa kostum. Namun Hancock tidak mahu memakainya. Ketika bermain, Hancock tidak sengaja melempar bola keluar. Hancock terbang untuk mengambil bola itu, namun para tahanan memanggilnya tidak guna karena tidak menepati janjinya. Di sini Hancock mengambil bola itu dan kembali ke penjara. Dia ingin membuktikan yang dia telah menepati janji. Malam harinya Hancock mulai berani bercakap tentang dirinya, dan para tahanan menepuk tangan karena menghargainya. Ketika Hancock tidur, pengawal memberitahu yang ketua polis memerlukan bantuannya. Sedangkan di bandar berlaku kekacauan karena rompakan bank. Pihak polis bertempur namun tidak berdaya karena perompak itu memiliki banyak tahanan. Tiba-tiba Hancock muncul dengan memakai kostum pemberian Ray. Ketika mendarat Hancock tidak menghancurkan apapun. Good job. Lanjut Hancock berjalan menuju bank. Ketika melihat polis wanita terluka, Hancock terus menyelamatkannya. Good job! Kemudian Hancock mulai beraksi dengan menewaskan perompak itu satu persatu sehingga ketua mereka saja yang tinggal. Ketua perompak itu mengugutnya dengan bom. Dia menyuruh Hancock membuka peti besi. Di sini dengan cepat Hancock memotong tangan perompak itu. Ketika polis mendekat, Hancock berjaya menyelamatkan para tahanan. Dia menyerahkan pemicu bom itu kepada polis. Kemudian semua orang bertepuk tangan dengan bangga, karena Hancock berjaya menyelamatkan tahanan tanpa menghancurkan apapun. Malam harinya, Hancock, Ray dan Mary pergi ke sebuah restoran. Ketika sampai Hancock disambut para peminat. Ketika makan Hancock bertanya bagaimana Ray bertemu Mary. Ray menceritakan pertemuan mereka di supermarket. Ray juga bertanya tentang Hancock. Hancock mengatakan dia berasal dari Miami. Ketika sadar dia berada di hospital dengan tengkorak yang retak. Tiba-tiba tengkoraknya sembuh dan dia memiliki kekuatan super seperti sekarang. Anehnya Mary menangis ketika mendengar Hancock menceritakan masa lalunya. Lanjut Hancock membawa Ray pulang dalam keadaan mabuk. Setelah itu Hancock mendekati Mary di dapur. Ketika berdekatan, Mary melontar Hancock sehingga terpelanting jauh. Ternyata Mary memiliki kekuatan yang sama seperti Hancock. Dia mengingatkan Hancock agar tidak memberitahu rahasianya kepada Ray. Keesokannya Ray terkejut apabila melihat dinding rumahnya hancur. Mary memberitahu yang semalam Hancock bersin dan menyebabkan dindingnya hancur. Untungnya Hancock mengaku yang dia bersin. Saat Ray menjawab telepon, Hancock mengetes Mary dengan menyucuk dengan garpu sehingga bengkok. Dia juga memukul dengan kayu sehingga patah. Di sini Hancock memaksa Mary berbincang tentang kekuatan mereka. Di penjara kelihatan ketua perompak bernama Red Parker, mengajak dua tahanan untuk membalas dendam. Kembali ke Mary, saat sampai ke sana Hancock bertanya tentang kekuatan mereka. Mary memberitahu yang mereka adalah pahlawan super yang masih hidup. Dan Mary adalah saudari Hancock. Hancock tidak mempercayainya karena dia menyukai Mary. Dengan cepat Hancock terbang untuk memberitahu Ray. Mary mengejarnya sampai ke bandar. Di sini Mary mengatakan yang umur mereka adalah 3000 tahun, dan dulu Hancock adalah suaminya.
Namun Hancock tidak ingat apapun. Mary yang marah langsung menyerang Hancock. Mereka bertarung dalam ribut kuat sehingga menghancurkan beberapa bangunan. Semasa kejadian, Ray melihat Mary yang bertarung dengan Hancock. Whoever I am. Saat di rumah Ray sudah menunggu mereka, Mary menjelaskan dia memiliki kekuatan seperti Hancock. Yang mengejutkan adalah bila Mary mengatakan, Hancock adalah bekas suaminya. Setelah mengakui semuanya, Mary pergi meninggalkan mereka. Malam harinya, ketika Hancock membeli minuman, di TV menyiarkan yang Red Parker melarikan diri. Setelah itu, Hancock menghampiri counter untuk membayar. Namun pekerja kelihatan aneh hingga Hancock sadar ada pencuri yang bersembunyi. Hancock terus mengalahkan dua perompak itu, namun Hancock tertembak di bagian perut. Saat merasa tertembak, Hancock langsung terjatuh. Dia terus dibawa ke hospital untuk dirawat. Di sini kelihatan aneh karena peluru itu menembusinya sedangkan dia memiliki kekuatan. Berpindah ke Ray dan Mary, dia melihat berita yang mengatakan Hancock dirawat karena ditembak. Ray terus bergerak ke hospital. Namun para wartawan bertanya tentang Hancock dan Mary. Ray tidak menjawabnya karena itu masalah pribadi. Sedangkan Mary sudah berada di hospital, Mary memberitahu Hancock yang dia sudah menjadi manusia biasa. Mary menceritakan tentang kekuatan mereka. Hancock dan Mary tidak boleh berdekatan. Karena kekuatan mereka akan melemah, kemudian menjadi tua dan mati. Mary juga menceritakan ketika mereka di Miami pada tahun 1850. Hancock dipukul sehingga masuk hospital karena menyelamatkan Mary. Setelah sadar, dia tidak mengenali Mary. Saat itulah mereka berpisah dan bertemu kembali. Perkara yang sama berlaku lagi. Hancock terluka karena bersama dengan Mary. Ray berasa cemburu melihat Mary dan Hancock. Untungnya Ray memahami keadaan. Tiba-tiba beberapa penjahat dipimpin Red Parker datang menembak Mary. Dengan marah, Hancock menjatuhkan anak buah Parker dari atas bangunan. Setelah itu dia bertarung melawan Parker. Setelah beberapa tembakan, Hancock jatuh tak berdaya. Saat Parker menyakitinya, sakit itu dirasai oleh Mary. Ketika Parker ingin membunuh Hancock, Ray datang dan membunuh Parker. Saat Hancock sadar, dia melompat dari atas bangunan untuk menjauh, agar kekuatan mereka kembali. Dan Mary bisa bertahan hidup. Beberapa bulan berlalu, terlihat Mary, Aaron dan Ray sedang berjalan-jalan. Kemudian Hancock menghubunginya dari jarak yang sangat jauh. Hancock menyuruh mereka untuk lihat ke bulan, yang ternyata bertanda simbol milik Ray. Kini Ray, Mary dan Aaron menjalani hidup bahagia bersama. Manakala Hancock menjadi superhero yang dihormati. Dan kemudian, film pun berakhir. Saya mengucapkan terima kasih buat kalian yang masih setia menonton video editan yang seadanya ini. Sudi kiranya kalian subscribe dan tekan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan ketika video baru di-upload di channel ini. Setia bersama saya, jumpa lagi di video seterusnya.